Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita haturkan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yang telah memberikan kita banyak kesempatan, yang memberikan kita banyak kesehatan, sehingga hari ini kita bisa mendatangi tempat yang mulia ini untuk bertolabul ilmi bersama-sama. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di lembaran ke-30 di bulan Rabiul Awal ini, begitu banyak Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Maka seyogyanya kita harus lebih banyak meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa nikmat yang telah Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita memaknai nikmat itu kalau sudah tanggal muda mawon, berupa turunnya gajian. Nah, niki buru nikmat. Napa melih kalau gajinya sudah mencapai 10 koma. Wah, niki nikmat. Artinya 10 koma napa? Tanggal 10 pun koma, pun telas. Nah, niki repot ya. Kalau 30 koma alhamdulillah, niki 10 koma, tanggal 10 pun koma, artinya pun telas gaji nih. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat niku tidak hanya hari ini saja Allah memberikan, tetapi mulai dari kita lahir perocot hingga detik hari ini, semua niku adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang hari ini terasa adalah nikmat yang kita rasakan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan salah satu nikmat yang terkadang kita lupa, napa niku nikmat bisa bernafas. Kulo sangat yakin panjenengan sedaya kalau tidak diberikan nikmat untuk bernafas, tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Salah satu nikmatnya adalah bisa menghirup udara. Napa melih udara akhir-akhir ini suhu mencapai panas tambah mboten teng Magetan nih. Panas nggih. Nggih, Surabaya nggih sami 40 derajat Celcius. Ibarat masak ndok ceplok insyaallah mateng 5 menit nggih, mboten usah kompor. Alhamdulillah saged hemat LPG. Tapi masake teng jaba. Nah, nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu nikmat. Kalau kita hitung-hitung mulai lahir perocot sampai detik hari ini, maka tak terhitung betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan.
kepada kita semuanya. Oleh karena itu, setiap tarikan nafas kita, setiap detik waktu kita, mari kita gunakan untuk memperbanyak syukur, bukan memperbanyak kufur, apalagi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hitung-hitung berapa banyak nikmat sehat, nikmat nyaman dibandingkan dengan nikmat sakit, insya Allah lebih banyak jauh sehatnya dibandingkan dengan sakitnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah, contoh terbaik sepanjang masa. Uswah yang begitu luar biasa perjuangan beliau, sehingga hari ini kita merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dua nikmat lagi yang tak terasa, yakni Allah masih menanamkan iman dan Islam di dalam hati dan sanubari kita. Dan Allah menanamkan sekuat baja. Bagaimana kalau Allah tak menanamkan sekuat gajah? Dengan adanya beras 5 kilo bisa hilang iman kita. Dengan Indomie 3 bungkus bisa tergadaikan iman kita. Kalau iman kita tak kuat sekuat baja. Allah hari ini menanamkan iman dan Islam itu sekuat baja, sehingga jangankan Indomie 3 bungkus, paket sembako pun tak tergoyahkan. Gitu apa mboten? Ya alhamdulillah. Maka Rasulullah ini sebagai contoh yang sangat luar biasa. Nopo malih ini di ujung bulan Rabiul Awal, masih basah ingatan kita. 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan lahirnya seorang yang sangat luar biasa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan di dunia ini, yakni misinya adalah sebagai contoh bagi umat manusia hingga hari kiamat. Pertanyaannya, sudahkah kita semua mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita idam-idamkan? Bahkan organisasi kita menisbahkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka misinya Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang insya Allah kita sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengharap rahmat, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumusnya contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggup? Wah, insya Allah beneran sing sanggup. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada bagaimana menjelaskan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Bukhari nomor hadis 6737,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga. Loh, setiap umatin Nabi Muhammad niki masuk swarga. Kecuali apa? Kecuali yang boten purun. Ah, kinten-kinten sak menten kathah tiyang magetan wonten sing boten purun mlebu swarga. Ah, insyaallah sedaya purun nggih. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang boten purun iki? Loh, sahabat sampai heran. Rasulullah ngendikan, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat gumun, lho sinten sing boten purun ya Nabi melebut surga yang begitu luar biasanya? Jawab nipun Kanjeng Nabi, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang atau tidak mengikutiku, maka ia termasuk golongan orang-orang yang enggan masuk surga. Dados orang yang masuk surga niku adalah orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad niki adalah yang luar biasa. Para nabi dan para rasul diberikan mukjizat untuk dirinya, dipertontonkan untuk umatnya. Selesai masa tugasnya, selesai pula. Tetapi Rasulullah mukjizatnya hingga akhir zaman, dan hari ini kita rasakan mukjizatnya. Apa itu? Kutinggalkan dua perkara. Ketika engkau berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka akan selamat kehidupanmu. Napa dua perkara niki? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran inilah mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran dilihat dari sisi sains, bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Baru bisa dibuktikan hari ini. Tak mungkin orang di 500 sekian tahun itu mengetahui hal yang luar biasa. Salah satunya yang terkenal dengan penciptaan manusia. Apa mungkin orang yang hidup di 500 tahun Masehi sudah mengetahui kehidupan manusia? Ini adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran mengisahkan apa yang akan terjadi akan datang. Maka anak-anak muda, saudara-saudara kita semua, kalau ingin menjadi ahli-ahli yang sangat luar biasa, kajilah di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ahli oseanografi yang sangat luar biasa, menyelam di kedalaman lautan. Dia penasaran, ditemukan dua arus laut yang berbeda. Satu suhunya panas atau hangat, yang satu suhunya dingin. Di dalam lautan. Dan kedua-duanya tidak bercampur menjadi satu. Gumun orang inilah, kok ada lautan seperti ini? Dia tanya ke temannya, salah satu ulama di Mesir, ternyata Al-Quran telah menjelaskannya di dalam surat Ar-Rahman dan surat Fusilat dan lain sebagainya. Akhirnya dia masuk Islam, ahli kelautan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin menjadi ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, berangkatnya dari Al-Quran. Maka banyak sekali sekolah-sekolah sekarang ini, sekolah-sekolah yang berdasarkan dari Al-Quran, mengambil ilmunya. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita untuk mencintai dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sangat yakin para bapak dan ibu sekalian sudah sangat mencintai Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan cucu kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan santri-santri kita? Sudahkah mereka mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan di dalam hati dan sanubarinya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu misi yang sangat luar biasa. Kalau saudara-saudara kita di Palestina sedang diserang oleh Israel, perang fisik to fisik, bom to bom, roket dengan roket, Hamas dengan Israel. Apakah di Indonesia tidak? Sama, di Indonesia sedang digempur habis-habisan.
tapi tidak terasa. Di Indonesia gempurnya pakai apa? Pakai rudal? Tidak. Pakai bom? Tidak. Namanya adalah Ghazwul Fikri. Nah, ini mungkin yang pernah dengar, ini sudah lama dan hari ini digempur habis-habisan. Siapa targetnya? Anak-anak kita. Siapa targetnya? Cucu-cucu kita. Kenapa bukan kita? Karena tahu kita niki pun sepuh-sepuh sudah mengantri malaikat Israel. Nah, maka kalau digempur percuma. Nah, belum selesai misinya pun dipanggil malaikat Israel. Siapa yang digempur? Anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua. Maka perang Ghazwul Fikri atau perang pemikiran ini adalah cara musuh-musuh Islam dalam menghancurkan pelan-pelan kesadaran mereka, di brainwashing otak anak-anak kita, di brainwashing cucu-cucu kita, di brainwashing santri-santri dan murid-murid kita. Agar apa? KTP-nya Islam, kakaknya Islam, sholat-sholat, puasa-puasa, tetapi isi otaknya sekuler, isi otaknya liberal, isi otaknya bukan Islam sesuai dengan ajaran nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ngelontok nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di tempat-tempat kita sudah mengkaji beberapa banyak hadis-hadis, pertanyaannya, apakah kita meninggalkan generasi-generasi lemah yang akidahnya mudah digadaikan? Maka waspadalah dengan yang namanya perang Ghazwul Fikri ini. Tak tampak, tak terlihat, tapi fokus sasarannya mengena. Nanti kita akan buktikan, beberkan fakta-fakta di lapangan sejauh mana Ghazwul Fikri ini menghantam anak-anak kita, murid-murid kita, cucu-cucu kita. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pertama kali Ghazwul Fikri ini diterapkan oleh Napoleon Bonaparte. Loh, luar biasa. Saat menaklukkan Mesir, ini sejarahnya. Tidak mungkin saat itu mampu menghancurkan Mesir, maka dibuatlah virus yang namanya Ghazwul Fikri ini. Maka yang diserang adalah pola pikir, satu. Yang diserang adalah akhlak kebiasaan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka Ghazwul Fikri ini ada 4 yang menjadi target. Satu namanya taskik, yakni pendangkalan pemahaman ajaran agama. Dibuatnya anak-anak muda sekarang ini ragu terhadap ad-dinul Islam ini, ragu terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan ragu terhadap Al-Quranul Karim. Islam agamanya, sholat dia, tetapi ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Ini virus yang pertama. Yang kedua namanya taswih. Taswih ini adalah pengkaburan fakta kebenaran yang disampaikan oleh ajaran-ajaran Islam. Yang keempat tazwib, yakni menghilangkan kepribadian atau marwah harga diri yang menjadi identitas Islam. Malu kalau identitasnya Islam, malu kalau dia berbusana muslim, bahkan malu ketika dia berjilbab. Hati-hati, berarti sudah kena virus Ghazwul Fikri yang namanya tazwib tadi. Dan yang keempat taghrib, yakni membuat umat Islam menjadi murtad dengan cara mengikuti cara-cara mereka di dalam berbagai macam aspek-aspek kehidupan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, fenomena Ghazwul Fikri ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasanya. Bahkan Rasulullah yang diingat adalah umatnya. Ketika mau meninggal yang disebut siapa? Ummati, ummati.
Ketika dibangkitkan pertama kali nanti, yang dicari oleh Rasulullah bukan istrinya, bukan keluarganya, tetapi yang dicari adalah di mana umatku. Yang paling sibuk ketika di padang mahsyar memberikan syafaat adalah siapa? Rasulullah. Yang paling sibuk mengobok-obok neraka untuk mencari umatnya siapa? Rasulullah. Mencari kita semua. Loh, kita ini lebih patuh si jamaah yang dimuliakan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka pantas suatu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya, aku rindu, kata Rasulullah. Dengan siapa? Dengan siapa kata Rasulullah? Hah? Dengan bukan sahabat, dengan keluargaku, kata Rasulullah. Aku rindu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Loh, siapa saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami termasuk saudaramu? Bukan, engkaulah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudara yang engkau rindukan sebegitu luar biasa? Saudara-saudaraku adalah umat-umatku yang tak pernah melihatku, yang tak pernah berjumpa denganku, tetapi beriman, tetapi yakin, tetapi mengamalkan sunnah-sunnahku. Begitu dahsyatnya Rasulullah mencintai kita. Lah kita yang dicintai beten mengidolakan. Lak nemen ceritane. Bahkan yang ngobok-ngobok nanti mencari umat ketika di padang mahsyar, yang begitu dahsyatnya Rasulullah mencari kita. Lah kita niki lho mboten kelingan Rasulullah belas. Bahkan Allah ulang-ulang lewat salat nggih hanya sebagai formalitas. Maka inilah termasuk misi dari yang namanya Ghazwul Fikri. Rasulullah ngendikan, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2669, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang kalian ikut masuk ke lubang dhok, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang mengikuti itu orang? Apakah hal itu kelakuan Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, lantas siapa lagi? Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk di bagian mereka. Salah satu fenomena marak, yakni tentang Ghazwul Fikri, adalah kasus LGBT. Niki kita lihat fakta-fakta LGBT yang hari ini begitu maraknya di Indonesia, khususnya di dekat sekitar kita. Maka misi LGBT adalah yang pertama bisa diterima oleh masyarakat kalau LGBT itu bukan suatu penyimpangan. Bahkan data Kementerian Kesehatan, orang yang terdaftar, orang yang terindeksi, orang yang teradar LGBT di Indonesia ini sejumlah 1.095.970 orang. Itu yang terdaftar, yang terdata. Yang tidak terdata jauh lebih besar. Dan penyumbang 5%-nya 66.180 mengidap HIV AIDS. Kalau dulu penyumbang HIV AIDS adalah narkoba, suntik, sabu-sabu dan lain sebagainya. Sekarang nambah, yakni LGBT. Bahkan PBB memprediksi jumlah LGBT sejumlah 3 juta jiwa. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia ini ada uang yang digelontorkan,
untuk memuluskan program LGBT ini sebesar 107,8 miliar rupiah. Dari mana uangnya? Dari salah satu badan program pembangunan manusia Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Badannya namanya United Nations Development Program, UNDP. Ini yang menyumbang. Salah satu sumbangan proyek terbesar dari mana? Dari Thailand. Nah, niki. Jadi virus LGBT ini dimasukkan ke Indonesia, anggaran per tahunnya 107 miliar rupiah. Ini fenomena jamaah yang dimuliakan. Yang diserang siapa? Apakah kita? Boten. Siapa? Anak-anak kita. Siapa? Cucu-cucu kita. Yang siapa lagi? Murid-murid kita. Begitu luar biasanya. Bahkan kemarin menggegerkan, akan ada pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Alhamdulillah digagalkan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya dan dahsyatnya yang namanya LGBT ini. Dan ini mengakar kepada siapa? Anak-anak kita. Mengakar kepada siapa? Mengakar kepada cucu-cucu kita. Lewat apa? Lewat tayangan-tayangan media sosial. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, data lagi. Aktifnya LGBT ini untuk mengubah paradigma anak-anak muda, mengubah paradigma dan cara-cara berpikir lewat media-media sosial. Salah satunya Twitter dan Instagram. 1 bulan yang lalu, 10 September hingga 10 Oktober, setidaknya sekitar ada 7.751 percakapan di Twitter yang membahas masalah gay dan LGBT. Kemudian termasuk juga di Instagram. Begitu luar biasa dan masifnya. Maka data di Indonesia tahun lalu ada sekitar naik ini 1.950.970 gay di Indonesia. Ini belum termasuk lesbian, transgender, dan biseksual. Ini baru jumlah gay. Gay itu laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, nih. Begitu dahsyatnya yang kita lihat hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah virus ini mulai hari ini marak? Tidak. Bahkan di tahun 1982 sudah ada IWAYO berdiri di Yogyakarta. Apa IWAYO? Ikatan Waria Yogyakarta. Nah, ini ya, bukan wayo menikah lagi, bukan, tapi Ikatan Waria Yogyakarta. Dan di Jawa Timur tahun 1986 berdiri yang namanya Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara di Pasuruan. Nah, ini adalah LSM, sekarang namanya adalah Gaya Nusantara. Kantornya di mana? Kantornya ada di Surabaya. Niki ya, salah satu kota metropolitan. Dilihat, diteliti di Facebook, setidaknya ada 2.520 orang yang menyukai Facebooknya Gaya Nusantara ini. Ya, komunitas gay dan lesbian ini. Kemudian di Instagram dilihat sekitar 3.760 orang yang mengikuti Gaya Nusantara ini. Loh, ini
Jadi sebuah LSM yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang namanya Gaya Nusantara. Begitu luar biasanya. Lewat apa? Lewat tontonan-tontonan, lewat media-media sosial. Suatu ketika saya lihat kartun dengan anak saya. Kemudian setelah lihat kartun saya kaget. Ternyata di kartun itu ada pesan-pesan gay atau pesan-pesan laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, dan itu dianggap normal-normal dan biasa-biasa saja. Kartun, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, maka hati-hati ketika anak kita, wah lihat kartun aman, tidak, sekarang jadi sasaran. Begitu luar biasanya yang namanya LGBT ini. Siapa yang diserang adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita. Dianggap ini sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Oh, saya suka. Bahkan mahasiswa saya tanya, Pak, ada teman saya perempuan berjilbab tetapi lesbian. Bagaimana Pak? Lu bayangkan, perempuan berjilbab lesbian, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini fakta mengerikan di kampus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekarang sudah masuk di pola pikirnya. Mereka menganggap, lu nggak apa-apa kan sama sesama, menyukai sesama kan boleh. Nah, menyukai dalam hal apa dulu gitu? Kalau menyukai sampai kayak mencintai istri dan suami berbahaya. SMA saya pernah menangani kasus juga seperti ini. Laki-laki suka dengan laki-laki. Dia 4 bersaudara, semua kakaknya perempuan. Laki-laki ganteng, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya dekati, kok perilakunya semakin aneh. Ternyata dia cerita. Dari apa? Sakit hati karena perempuan. Dia menganggap perempuan menyakitinya. Wah, ya. Akhirnya ketemu sosok laki-laki yang dia sebagai tempat curhat nyaman, jatuh cinta. Loh, bahaya. Nah, ya gak bahaya ta. Nah, nemen bahayanya. Akhirnya saya coba diskusi. Karena apa? Ada yang namanya distorsi kognitif, kesalahan berpikir. Begitu juga dengan perempuan, menganggap laki-laki selalu disakiti, semua laki-laki sama. Wah, misalnya yang perempuan, akhirnya ketemu dengan temannya perempuan, diajak curhat enak, memiliki pemikiran semua laki-laki sama, akhirnya suka dengan sesama jenis. Nah, ini bahaya, distorsi kognitif, perubahan kognitif yang keliru memahami. Maka di dalam surat Ar-Rum, di dalam undangan-undangan pernikahan, kuciptakan laki-laki dan perempuan dari pasanganmu sendiri, supaya apa? Supaya baldatun thayyibatun supaya sakinah, mawaddah, warohmah, tentram. Lah niki laki-laki dan perempuan menikah tentram. Lah niki laki-laki dengan laki-laki. Kira-kira tentram apa mboten? Ya gegeran. Apa buktinya? Di Amerika ada sepasang laki-laki dan laki-laki menikah. Karena di Amerika kan boleh. Di Indonesia sangat tidak boleh karena kultur agamanya sangat kental. Di Amerika menikah laki-laki dengan laki-laki menikah otomatis jelas sampai kapanpun tidak pernah punya anak. Nah, akhirnya adopsi 2 anak. Adopsi dari panti asuhan. Maka Bapak Ibu pengurus panti asuhan ketika ada yang mau mengadopsi, dilihat latar belakang keluarganya. Diadopsilah 2 anak laki-laki ini. Bayangkan, laki-laki menikah dengan laki-laki, anaknya 2-nya laki-laki. Akhirnya anak 2 ini menjadi budak seks laki-laki orang tuanya dan berakhir dibunuh dua-duanya. Gara-gara apa? Gara-gara ini tadi G. Kemarin baru-baru hangat mahasiswa meneliti tentang kehidupan G, laki-laki penyuka laki-laki. Akhirnya apa? Mahasiswanya dibunuh.
Ini pasti segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnatullah hancur, Bapak Ibu, yakin itu. Hari ini yang memiliki pemikiran boleh laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan, itu semua tidak sesuai dengan kodrat, ujungnya pasti hancur berkeping-keping. Kalau nggak dibunuh menjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu pasti ujung-ujungnya ke arah sana. Karena apa? Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan akan menantramkan kehidupan. Loh, jelas Al-Quran udah jelas. Lah niki malah aneh-aneh. Laki-laki campur laki-laki, bosen mbek nih. Itu fokus Ghazwul Fikri kita, menanamkan chip LGBT itu adalah HAM. LGBT itu adalah boleh diterima di masyarakat. Nah ini termasuk propaganda LGBT. Yang kedua, yakni propaganda Ghazwul Fikri lewat model-model idola-idola K-pop. Nah ini yang diserang siapa? Apakah Bapak Ibu sekalian mboten anak-anak kita kenal dengan yang namanya Lee Min Ho? Wah, sopo iki Bapak Ibu gak kenal ya? Sing kenal anak-anak kita kenal yang namanya Jungkook. Ah, iki wis ya. Yoon Bin, ya. Gong Yoo, wis. Ya, ini yang dimodel anak-anak sekarang itu ini. Kim So Hyun. Kok semer Ustaz wonten catetane. Kula nggih mboten apal madosi ya. Kenal dengan Nana Yona, ya, Son Ye Jin, loh ini artis-artis Korea yang mereka idam-idamkan. Saya pernah di-follow sama seseorang, di-follow Instagram saya lihat, loh, kok artis Korea ya? Lah kok kenal kulo artis Korea ya? Ya toh, sopo niki artis Korea iki kok aduh men kenal kula. Saya tanya, niki siapa gitu ya toh. Ternyata murid saya, Bapak Ibu sekalian. Gambare artis Korea. Saya pernah di WA juga. Assalamualaikum Ustadz, besok tugasnya apa? Saya lihat DP profilnya, klik. Loh, gambare Lee Min Ho. Wah, lah kok Lee Min Ho aku lo tekon tugas ini. Ini siapa? Saya ini Ustadz kelas 5B. Walah muridku dah. Kok gambare Lee Min Ho batin. Anak-anak kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan saya mengamati kemarin saya ada pameran pendidikan di salah satu mall di Royal di kota Surabaya. Mall di Royal ini adalah katanya mall sejuta umat. Artinya apa? Remaja-remaja, sekolah, mahasiswa banyak yang ke sana. Banyak remaja-remaja kita itu pakai tas kecil begitu, dan ada gantungan kuncinya. Rata-rata begitu. Kulo pentelengi gantungan kuncinya. Kulo kinten bapak nih. Kulo kinten foto nih ibu nih. Nah ternyata fotonya apa? Artis-artis Korea nih. Fotonya itu yang dijadi gantungan kunci rata-rata seperti itu. Saya tanya, nak ini fotonya siapa? Lee Min Ho Pak. Kamu kenal tak? Kenal. Dia pernah ngasih sangu tak? Enggak. Dia kenal kamu tak? Enggak. Dia pernah SMS kamu tak? Enggak. Dia ngasih sangu kamu tak? Enggak. Lah kok gak foto bapak nih? Kok gak foto ibu nih yang ngasih kamu setiap hari sangu, yang ngasih kamu baju dan lain sebagainya? Ini idola saya ya Pak. Loh bayangkan anak-anak sekarang. Ada sebuah konten di dalam YouTube media sosial, ditanya 10 artis Korea hafal, mulai golongannya Jungkook, Bungkok dan lain sebagainya ya. Bakpo, Lee Min Ho hafal semua ya. Termasuk Nana, Susi semuanya hafal. 10. Pertanyaan kedua, sebutkan rukun iman dan rukun Islam. Ngeluh Bapak Ibu sekalian. Waduh, rukun iman ini 5 apa 6 ya? Loh, rukun iman ya Bapak Ibu sekalian. Pelajar SMA ditanya seperti itu. Saya punya videonya. Nah, kalau purun bisa diputar kapan-kapan. Ditanya seperti itu, 5 ada 6. Tanya teman sebelahnya, berapa rukun iman? 3. Loh, nemen
rek 3. Wah, gawat anak-anak ini. Ditanya 10 artis Korea luar biasa hafal. Bahkan begitu dahsyatnya mereka mencintai idola. Ditanya siapa Muhammad bapaknya, nggak tahu. Nah, bapaknya aja nggak tahu. Pokoknya Muhammad itu nabi ngono kuwi, Pak. Ya, kisah-kisah Rasulullah nggak tahu. Tetapi kalau ditanya kisahnya ini artis-artis Korea, wah, bahkan mereka punya namanya fans clubnya. Nah, nih nama artisnya adalah BTS. Wah, ya, ini Bapak Ibu tidak tahu, ini anak-anak muda yang tahu ya. BTS bukan tower ya Bapak Ibu, tapi BTS niku ini apa fans apa namanya boy band Korea kalau nggak girl band. Nama ininya, nama klubnya ARMY. Nah, ARMY BTS. Di Turki ada salah satu anggota ARMY namanya Melisa Kilik. Perempuan ini usianya 15 tahun. Bunuh diri gara-gara nggak boleh lihat K-pop sama bapaknya. 15 tahun fansnya ARMY BTS. Mohon maaf fansnya ARMY kalau ada meninggal dunia gara-gara bunuh diri. Nggak boleh. Bayangkan, nggak boleh lihat konsernya BTS, bunuh diri 15 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya idola mereka ini. Ini yang digempur siapa? Anak-anak kita. Bahkan di Jakarta fans BTS ini rela antri 7 jam dan menghabiskan jutaan rupiah, paling murah 7 juta rupiah hanya demi kaos BTS. Bayangkan, Bu, tumbas kaos pinten regane? 20.000 Pak Ustadz paling murah. 7 yuta Bu. Ngenteni 7 jam antri teng Jakarta lho demi kaos BTS asli karena dapat tiket meet and greet. Nah niki duh kaos tok lho sakmono regane dibelan-belani. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah fenomena hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita yang begitu luar biasa. Bahkan di Jakarta juga ini ada fansnya NCT Dream. Nah, ini girl band Korea. Loh Pak Ustadz kok apal? Ini ada datanya. Saya nyuntuh. Saya nggih mboten napal ngeten-ngeten niki. Selawan Seven ngoten tok Dewa ngoten tok gitu. Nah niki ada juga antri sejak semalam demi tiket konser SM Town. Nah niki SM Town salah satu fans yang girl band, nah, band perempuan di Korea. Beli tiket 1,1 juta. Nunggunya mulai jam 7 pagi, buka tiketnya jam 7 malam. Nah, gak masak, gak tandang gawe. Nah ya, ini anak-anak kita jamaah yang dimuliakan dan dirahmati. Bahkan ada yang mengantri sejak semalam jam 8 malam. Tiketnya besoknya jam 7 malam dibuka, ngantri, ngeleset. Bahkan ada fans perempuan diwawancara, ngantri mulai malam, tidurnya di trotoar demi tiket SM Tower yang harganya 1,1 juta rupiah. Dibelan-belani. Dan ini pengajian. Wonten sing sampai tilem teng trotoar wau dalu tenten gitu. Gratis angsal kopi, teh, gedang godok sembarang. Tis. Paling kathah anak-anak remaja napa Bapak Ibu? Bapak Ibu. Dan yo masuk pengajian tiket 1 juta. Weh, sepi. Las wis.
pengajian swarga, cinta Kanjeng Nabi, mboten dibelan-belani tilem trotoar gratis wonten wedange. Mboten kathah sing teko anak-anak kita, remaja-remaja kita. Tiket SM ton 1 juta paling murah, nginep dibelan-belani tilem trotoar. Itu kenal mboten, masuk surga mboten karuan, mboten adus, mboten salat bekne. Ya, tilem trotoar lah salate teng pundi? Itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan misi Ghazwul Fikri yang ketiga, yakni hari ini maraknya kasus bunuh diri di Indonesia. Loh, ini kita beberkan faktanya, kita lihat kasus bunuh diri di Indonesia tahun kemarin 2022 sejumlah 826 orang, rata-rata remaja. Nih Bapak Ibu sekalian, ini kasus Bapak Ibu sekalian yang ada di negara kita yang sangat luar biasa mencengangannya. Ada apa dengan anak-anak kita? Ada apa dengan remaja-remaja kita? Bahkan terbaru 2023 Januari sampai Juni kemarin, data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat kasus bunuh diri di Indonesia 663 kasus. Paling tinggi Provinsi Jawa Tengah sebelah 253. Kedua Jawa Timur 128, Bali 61, dan Jawa Barat 39 kasus. Kenapa ini marak? Salah satunya penyebabnya adalah karena kesehatan mental. Kenapa ke mental anak-anak muda sekarang rapuh, gampang goyah, gampang sekali mencari jalan pintas. Tidak perlu saya jelaskan dalilnya bunuh diri, paham semua insya Allah ya. Sudah dijauhkan daripada surga bunuh diri, jelas langsung tiket golden tiket neraka jahanam, bunuh diri. Lah ini anak-anak remaja-remaja kita kasusnya, kenapa kok bisa bunuh diri? Karena dia melihat dari apa yang ditontonnya, apa yang difigurnya, apa yang dipotretnya, secara tidak langsung masuk ke dalam dirinya menjadi sebuah kepribadian, habit minimal menjadi pola pikir. Usia rentangan bunuh diri di Indonesia 18 hingga 24 tahun. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak kita, ini cucu-cucu kita, ini murid-murid kita. Apa yang dipotret? Salah satu negara dengan kasus bunuh diri tertinggi. Apa itu? Ini ada kaitannya dengan kisah K-pop tadi, yakni di Korea Selatan. Nah ini kasusnya 39.454 kasus bunuh diri. Loh ini begitu dahsyat ya, yang dilakukan rata-rata oleh remaja dan usia 30-an. Ini kematian bunuh diri, dan ini menjadi pembunuh nomor 1 di Korea, bunuh diri. Dan ini mulai pelan-pelan masuk ke negara kita. Kasusnya apa? Salah satunya dalam data ini yang membuat mereka kenapa bisa seperti ini, yakni karena sejumlah artis dan influencer Korea. Siapa? Yo, artis-artis yang disebutkan tadi. Kemarin ada kasus juga di Korea, artis Sepijop bunuh diri. Loh, Sepijop kan bunuh diri. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka cek anak-anak kita,
Cek media sosial, Twitter, Instagram anak-anak kita. Jangan-jangan di dompetnya tidak ada fotonya Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan di dompetnya fotonya artis-artis Korea. Jangan-jangan yang jadi DP profil WhatsApp-nya bukan fotonya Bapak Ibu, bukan foto dirinya, tetapi foto artis-artis ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan propaganda Ghazwul Fikri. Sudah bunyi alarmnya, berarti sudah jam 7 sepertinya. Sedikit lagi, maka penting cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu dahsyatnya Rasulullah itu mengajarkan apa? Akhlak. Ini yang sedang krisis di anak-anak kita, akhlak. Kemarin di media sosial di detik.com, remaja minta beli motor ke orang tuanya, nggak dibelikan, dibakar rumahnya, satu komplek kobongan. Nah ini anak-anak kita mudah sekali marah, tidak mengontrol emosinya. Apa? Akhlak. Maka akhlak yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, yakni akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala saja menjelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah saja menyebutkan itu, bukan artis-artis yang hari ini dilihat anak-anak kita. Muhammad kata Allah. Allah loh sing gawe jagat, sing gawe ruh, yang gawe jasad dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad. Bahkan seseorang yang namanya Michael Hart, seseorang Nasrani, menulis bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Orang Nasrani ini nulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ada Albert Einstein, ada penemu-penemu lain sebagainya. Nomor 1 dia tulis siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Michael Hart, orang Nasrani, dia nulis nomor 1 orang yang paling berpengaruh di dunia ini hingga detik hari ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dahsyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian. Maka ini penting yang harus diinstal mulai hari ini, yang harus didampingi kepada anak-anak kita, murid-murid kita adalah mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah SAW. Bukankah di YouTube sudah banyak solawat-solawat? Bukankah di YouTube sudah kita lihat pengajian-pengajian tentang Rasulullah? Bahkan ada channel khusus yang isinya solawat. Salah satunya Aiswa Nahla, kalau tidak salah. Anak saya suka itu. Ya, isinya solawat tentang Rasulullah SAW. Kita kenalkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka ini menjadi penting bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada istrinya, kepada anaknya, kepada sahabatnya, terutama kepada istrinya yang sangat begitu luar biasa. Kita kenalkan ini kepada anak-anak kita yang sedang berumah tangga, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap istrinya. Ia selalu panggil istrinya ya Humairah, nggak pernah manggil Aisyah, Syahra. Panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipimu. Rasulullah. Bandingkan dengan kita sekarang jamaah. Kinten-kinten bapak kali ibu manggilin apa? Nah ya, suatu ketika ada teman saya naruh HP di samping saya, pergi ke toilet. Kemudian telepon ini berdering terus. Nah, karena telepon saya ngelirik sedikit, lapo telepon yuk bolak-balik telepon. Saya lirik tulisannya Kanjeng Ratu. Loh, waduh, sopo iki kok ditulisi Kanjeng Ratu. Teman saya datang, bos, telepon ket mau koyo penting. Diangkat.
Halo Bu, ala bojone tiba ditulisi Kanjeng Ratu. Pak, Bu, cek di HP-nya Bapak Ibu ya. Kira-kira dinamai siapa? Jangan-jangan dinamai Sirwet, Mak Lampir, Polrestabes. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Panggilan Rasulullah ngajarkan, ya Humairah, panggilan kasih sayang. Jamaah ini perlu kita kenalkan ke anak-anak kita. Kita kenalkan bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Ini kita patut kenalkan kepada anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja Rasulullah lemah lembut. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seekor kucing yang sedang tidur. Jadi Rasulullah itu punya peliharaan kucing. Kalau nggak salah namanya Mueza. Mueza apa siapa ya nama kucingnya Rasulullah ya? Nggih, Mueza. Kucing kesayangannya Rasulullah. Suatu ketika Mueza ini kucingnya Rasulullah tidur di atas jubahnya Rasulullah. Jubah ini mau dipakai oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan sama Nabi? Digunting jubahnya supaya tidak membangunkan kucingnya. Iki kucing jamaah yang dimuliakan. Lek kita sedaya kepundi sing digunting kucinge. Bahaya ini ya. Rasulullah sampai takut membangunkan kucingnya, digunting jubahnya. Dari umpama daster kita mau tiduri kucing kira-kira diapakne? Sapu Pak Ustaz, saduk kucinge. Rasulullah terhadap binatang kasih sayangnya luar biasa. Lek bapak kelambit sarunge, nah ya dituruni kucing, napa ya dioncale sak sarung-sarung sak kucing-kucingnya. Maka ini penting. Bahkan akhlak Nabi begitu luar biasa terhadap non-muslim saja. Nabi ini begitu luar biasa akhlaknya. Terakhir kisah ini, seorang pengemis Yahudi buta. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah datang ke rumah anaknya Aisyah. Didodoknya, assalamualaikum anakku. Waalaikumsalam. Abi silakan masuk. Abu Bakar tanya, ya anakku, apa amalan atau hal yang sudah dilakukan Nabi tetapi belum aku lakukan? Kata anaknya, wahai bapakku, sesungguhnya engkau adalah sahabat Nabi yang selalu mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah, kecuali satu. Apa itu? Rasulullah setiap hari, setiap pagi selalu menyuapi seorang pengemis Yahudi buta di ujung pasar Madinah. Baik, besok Abu Bakar berangkat. Ketika Abu Bakar berangkat, disuapinya, ketemu dengan Yahudi buta ini, disuapinya pengemis Yahudi ini. Kaget Abu Bakar ketika disuapinya. Kenapa? Pengemis Yahudi ini selalu mencemooh Nabi Muhammad SAW. Jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu gila. Jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu sesat. Muhammad itu tidak baik. Muhammad itu dijelek-jelekan. Ngoceh terus sambil makan. Namanya Abu Bakar, sahabat tercina gregeten, sampai makanannya diremet-remet ini. Ya Abu Bakar, terus disok nih, pleng. Kemudian Yahudi buta ini protes, wah kok beda? Siapa engkau? Kata Yahudi buta ini, aku orang yang biasanya. Bukan. Engkau bukan orang yang biasanya, engkau orang yang lain, aku orang biasanya. Apa bedanya? Orang yang biasanya itu selalu menyuapiku dengan lemah lembut. Bahkan sebelum dimasukkan ke mulutku, dilembutkan dulu sehingga aku mudah untuk mengunyahnya. Engkau bukan orang yang biasanya, agak kasar dikit katanya. Nangis Abu Bakar. Pengen tahukah engkau siapa orang yang biasanya? Orangnya sudah meninggal. Loh, kenapa meninggal? Harusnya orang ini yang jadi nabi, bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Orang yang lembut inilah harusnya yang jadi nabi. Kenapa dia meninggal? Aku juga rindu kepada orang ini. Kata Abu Bakar, tahukah kamu
Siapa orang yang setiap hari menyuapimu dengan lemah lembut? Baik, saya ingin tahu. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Bapak Ibu sekalian orang Yahudi buta ini. Muhammad yang setiap hari aku cemooh, yang setiap hari aku fitnah. Betul. Seketika itu saksikanlah wahai sahabat, aku bersyahadat detik ini masuk Islam. Loh, Rasulullah Bu difitnah seperti itu, dihina seperti itu, dilembutkan. Bandingkan dengan kita. Andaikan ada orang seperti ini, kinten kebundi ya, dijejeli sak sendok-sendoke ya, sak piring-piringe ya toh. Wong dirasani tangga pocok ae gak disatru, gak disopo. Dirasani tangga muring-muring ya toh. Ini langsung face to face dihina-hina di depan banyak orang. Muhammad sesat, Muhammad gila, lemah lembut. Abu Bakar lo gregeten sampean. Abu Bakar dan awak dhewe wis dikemplang paling ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu yuk kita kenalkan. Misi kita bukan untuk kita mengenalkan Nabi Muhammad, karena saya yakin panjenengan sudah hatam dengan kepribadian Nabi Muhammad. Apalagi sudah ada kitab yang namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, bisa dibaca. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita, kepada santriwan-santriwati kita. Semoga ini bisa sedikit memantik untuk kita lebih mengenal dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita menghadapi dahsyatnya padang mahsyar. Semoga ini bisa menjadi pelajaran pengingat bagi kami pribadi khususnya dan para jamaah pada umumnya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kekhilafan, kekurangan, ketidaktahuan kami. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.